Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Jadi kalau kita punya ilmu jangan sungkar untuk menyebarkannya ya. Dan kalau kita mendengarkan dan mengamalkan akan bermanfaat kepada kita semua. Dan sekarang saya akan membahas tentang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Bismillahirrohmanirrohim. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan saya akan memberitahu pengasih dan penyayang Allah itu bagaimana dan di mana. Kita harus tahu ya. Jadi pengasih dan penyayang Allah itu di dunia sampai akhirat. Di dunia semua manusia oleh Tuhan diberi modal yaitu raga, ruh, napas atau kehidupan alam dunia. Raga fungsinya di kepala yaitu otak, kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Dan Tuhan pun telah memberi dua jalan kepada seluruh manusia. Satu jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul yaitu kitab suci. Dua jalan salah yang keluar dari kitab suci. Kita tinggal pilih, mau pilih yang mana, mau pilih jalan benar yang datangnya dari Tuhan, mau pilih jalan salah yang keluar dari aturan Tuhan. Kita tinggal pilih dan memilihnya itu memakai otak naluri yang diberikan oleh Tuhan dan memakai hati nurani yang diberikan oleh Tuhan dengan menuruti para nabi dan para rasul sebagai utusan Tuhan ya. Dan di akhirat kasih sayang Allah di akhirat yaitu semua manusia ini khusus umat Islam ya. Saya membahas umat Islam. Ketika umat Islam meninggal, seluruh manusia kalau meninggal pasti akan merasakan sakit yaitu yang luar biasa yaitu ketika syakaratul maut ya. Jadi sakaratul maut itu sakitnya luar biasa bagaikan 1000 kali cabikan pedang. Itu untuk semua manusia pasti akan merasakan sakit ketika akan keluar ruh dari jasad kita. Dan ketika setelah keluar dari jasad ya, itu tergantung perbuatan kita di alam dunia ya. Ketika kita hidup di alam dunia, kita menuruti aturan Tuhan yang dibawa oleh para rasul atau menuruti aturan setan. Nah, kalau hidup di alam dunia, kita diberi modal yaitu raga, ruh, napas atau kehidupan alam dunia, kita memilih jalan benar yang datangnya dari para rasul yaitu kitab suci, maka ketika kita meninggalkan alam dunia ini atau ketika ruh keluar dari jasad, maka kita pun akan terus mengikuti Tuhan yang kesananya sampai ke surganya. Karena hidup di alam dunia kita pun menuruti aturan Tuhan yang diberikan kepada manusia pilihan yaitu Rasul. Jadi ketika hidup pun dari setiap napas kita yang kita ingat hanyalah Allah, Allah, Allah sebagai umat Islam karena kita telah menjalankan perintahnya dalam niat, sholat, dan akhlak yang baik menurut peraturan Tuhan. Maka ketika ruh keluar dari jasad, kita hanya mengikuti Allah, Allah, Allah. Dan ketika masuk ke alam kubur, yaitu di sana kan ada pertanyaan kubur, ini khusus umat Islam ya. Ketika kita masuk ke alam kubur, jasad dikubur, ruh kita pun kan masuk ya ke alam kubur. Jadi yang ditanya itu bukan jasad tapi ruh karena jasad itu sudah tidak berfungsi alias sudah menjadi bangkai yang akan membusuk. Jadi yang dipertanyakan itu ruh yang dulunya hidup di dalam raga. Nah, di sana ada pertanyaan malaikat mungkar nakir yang ditugaskan oleh Allah untuk bertanya kepada yang masuk ke alam kubur, yaitu jasad yang masuk ke alam kubur, ruhnya masuk ke alam kubur. Di sana pertanyaan kubur, dan pertanyaan kubur yang ditanya oleh malaikat mungkar nakir ada 5 pertanyaan, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, mana kiblatmu, dan siapa saudaramu ya. Jadi kalau kita hidup di alam dunia, kita menuruti peraturan
Allah sebagai Tuhan kita, kita akan bisa menjawab, "Siapa Tuhanmu?" Ya kita jawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku." Siapa nabimu? Kalau kita menuruti aturan Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita umat Islam dan kita menjalankan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu kitab suci Al-Quran, maka kita pun akan bisa menjawab kalau nabiku atau pemimpinku yaitu Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, apa agamamu? Kalau kita menjalankan syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita pun akan bisa menjawab, yaitu agamaku Islam. Apa kiblatmu? Dan kalau kita hidup di alam dunia, menjalankan perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai orang Islam, dan kiblat kita hanyalah Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Jadi pedoman hidup umat Islam itu yaitu Al-Quran sebagai kiblat kita dan kita pun akan bisa menjawab kiblatku adalah Al-Quranul Karim sebagai umat Islam kalau kita menjalankan isi-isi Al-Quran sewaktu hidup di alam dunia yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang kelima, siapa? Saudaramu. Dan kalau kita bisa menjalankan sewaktu hidup, menjalankan niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan yang ada dalam kitab suci Al-Quran, maka pertanyaan terakhir dari malaikat pun kita akan bisa menjawab, kalau saudaraku seluruh manusia di alam dunia yaitu muslimin muslimat yang artinya beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu saudara kita karena kita telah menjalankan perintah Tuhan yang dibawa oleh manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad. Nah, kalau kita hidup di alam dunia bisa menjalankannya, maka pertanyaan malaikat yang ada di alam kubur semua kita bisa menjawab. Tapi kalau kita tidak menjalankan yang diperintah oleh Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu Al-Quranul Karim, maka kita pun tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Dan kalau sekali tidak bisa menjawab, maka kita dipukul oleh genderang malaikat ya. Kedua kali tidak bisa menjawab, dipukul. Sampai 5 kali tidak bisa menjawab, terpaksa akan dipukul karena tidak bisa menjawab ya. Nah, kalau bisa menjawab atau tidak bisanya, tetap kita pun setelah mendapat pertanyaan, kita pun akan dipergikan ke alam barzah. Dan alam barzah itu adanya di langit keempat yang disebut Baitil Ma'mur, tempat ruh yang sudah keluar dari jasad dan setelah mendapat pertanyaan kubur. Dan di sana juga tergantung amal perbuatan kita waktu hidup dalam dunia. Apakah kita menjalankan perintahan atau tidak? Kalau tidak menjalankan perintah Tuhan, maka di sana tempat siksaan. Kalau kita menjalankan perintah Tuhan, maka di sana tempat nikmat. Sampai menunggu datangnya hari kiamat atau ancur alam dunia. Dan sekarang akan membahas ya, kalau malaikat yang 10 yang ditugaskan oleh Tuhan, seperti malaikat Jibril, Mikail, dan sampai 10 ya, tugas-tugasnya itu semua akan menuruti perintah Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada para malaikat. Jadi para malaikat itu tidak akan menuruti makhluk yang lain termasuk menuruti manusia. Contoh ya, saya kasih contoh. Ada manusia yang bisa menghalangi siksaan kubur. Contoh ya, ada keluarganya yang meninggal ya. Lalu yang meninggal itu ditanya oleh malaikat ya di alam kubur. Dan orang yang ada di alam dunia karena katanya sakti, dia bisa menghalangi pertanyaan kubur. Contoh, hei malaikat, jangan bertanya pada si fulan dan si fulan, nanti saya yang akan menjawabnya. Nah, itu tidak benar ya, karena malaikat itu akan fokus atau akan tetap menuruti tugas-tugasnya dari Tuhan, bukan menuruti tugas dari selain Tuhan seperti manusia. Jadi malaikat tetap akan menuruti tugas dari Tuhan, tidak akan menuruti perintah dari manusia, walaupun katanya manusia itu sakti katanya ya. Nah, itu tidak benar ya kalau ada manusia yang bisa menghalangi pertanyaan kubur malaikat. Tetap yang akan bertanya malaikat itu kepada orang yang sudah masuk ke alam kubur dan bisa menjawabnya orang tersebut tergantung amal perbuatan waktu hidup di alam dunia. Nah, setelah masuk ke alam barzah atau Baitul Ma'mur sampai menunggu datangnya hari pembalasan atau kiamat. Nah, setelah hancur alam dunia, semua makhluk di alam dunia mati,
maka datangnya hari kiamat. Di mana itu hari kiamat adanya? Apakah di alam dunia? Bukan. Alam akhirat yang setelah